Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dunia ini adalah tempat ujian. Orang kaya ujian, orang miskin pun ujian, pejabat ujian. Jadi rakyat pun kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah memberikan ujian kepada kita? Kenapa Allah memberikan ujian kepada orang kaya? Allah ingin melihat apakah dengan kekayaannya tersebut dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, atau justru dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menguji kita dengan kemiskinan. Allah pun ingin tahu apakah dengan kemiskinan kita tersebut kita ini akan bersabar pada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang mulia, yang pertama bersyukur, yang kedua bersabar. Ini adalah levelnya berdekatan. Sedangkan sabar, innallaha ma'as sabirin. Orang-orang yang sabar ini dia bersama Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang bersyukur dengan kekayaannya, la in syakartum la azidannakum, maka pasti Allah tambah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada. Kemudian ada juga yang diuji oleh Allah melalui pangkat dan jabatan. Allah ingin melihat bagaimana dia berbuat kepada pangkat dan jabatan tersebut. Penguasa diuji Allah dengan kekuasaannya. Supaya apa maksud Allah menguji, memberikan kekuasaan pada seorang? Maksud Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan pada seseorang agar kekuasaannya tersebut untuk mengajak orang untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk menjauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka benar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya darul imtihan. Dunia ini adalah tempat ujian. Siapapun yang tinggal di dunia ini pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kaya ujian. Maka jangan kita anggap, saya menjadi orang kaya, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hal ini. Kekayaan ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin melihat apakah kita dengan kekayaan kita ini kita mau berbagi kepada saudara-saudara kita, atau justru dengan kekayaan kita membuat kita sombong kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Maka harta kekayaan ini jangan kita anggap sebagai nikmat. Bahkan harta ini ulama katakan yang mulia, harta yang halal yang kita dapatkan ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, akan dihisab oleh Allah. Tetapi harta yang haram yang kita dapatkan ini akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan bangga kalau kita punya harta. Dan juga kalau kita miskin, tidak punya harta, jangan bersedih. Kekayaan bukan suatu kemuliaan, dan kemiskinan bukan sesuatu kehinaan. Siapa yang mulia, siapa yang hina? Inna akramakum indallahi atqakum, kata Allah. Sesungguhnya yang mulia di antara kalian dalam pandangan Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana ini manusia bertakwa kepada Allah, takut dan taat kepada Allah, maka sejauh itulah kemuliaan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat untuk selama-lamanya. Tetapi sejauh mana manusia maksiat di hadapan Allah, ingkar di hadapan Allah, tidak mau melaksanakan perintah Allah, sejauh itulah ini manusia hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia sementara, lebih-lebih di akhirat untuk selama-lamanya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkara yang paling penting dalam kehidupan kita di dunia ini adalah perkara iman. Karena iman inilah yang menjadikan kita ini untuk bahagia selama-lamanya di akhirat nanti. Iman inilah yang menentukan kesuksesan kita nanti di alam akhirat. Kita meninggalkan dunia ini membawa harta yang banyak, pangkat yang tinggi, jabatan yang besar,
tapi tidak membawa iman menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka neraka jahanam kata kita. Tapi kalau walaupun kita orang-orang biasa hadirin yang mulia, tidak punya apa-apa, hidupnya sederhana, tapi membawa iman menghadap Allah walaupun sebesar zalim, maka ini sudah berhak dia mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin kata Allah. Bersegeralah mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Uiddat lil muttaqin. Ini Allah siapkan surga seluas langit dan bumi untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini letak kemuliaan manusia ada mulia. Jangan sangka kita mulia karena pangkat kita. Jangan sangka kita akan mulia dengan jabatan kita. Jangan sangka kita akan mulia dengan kekayaan kita ada mulia. Tapi dalam hati kita tidak ada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan harap kita ini bahagia, jangan harap kita mulia, jangan harap kita sukses dalam kehidupan di alam akhirat. Kesuksesan bukan di dunia ini yang mulia. Kebahagiaan bukan di dunia ini. Kejayaan bukan di dunia ini. Di mana letak kesuksesan ini hadirin mulia? Di mana letak kejayaan? Di mana letak kebahagiaan umat manusia ini? Faman zuhziha 'anil nar kata Allah wa udkhilal jannah faqad faz. Kesuksesan yang sebenarnya, kebahagiaan yang sebenarnya, kemuliaan yang hakiki apabila mereka Allah selamatkan dari azab Allah dan dimasukkan ke dalam surga. Faqad faz, inilah kesuksesan yang sesungguhnya. Inilah kebahagiaan yang sebenarnya. Inilah kemuliaan yang hakiki untuk selama-lamanya. Kita menjadi raja di dunia ini hadirin mulia, menjadi pejabat. Kita ada pensiunnya hadirin mulia. Tapi kalau kita hidup dalam ketaatan, pejabat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, penguasa bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang punya pangkat dan jabatan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di surga nanti hadirin yang mulia, dia akan menjadi raja untuk selama-lamanya. Allahu Akbar. Tidak ada pensiun-pensiunnya hadirin mulia. Orang kaya dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di akhirat nanti dia akan menjadi orang yang kaya raya hadirin, tidak akan miskin untuk selama-lamanya. Nah kemudian yang mulia, kalau kita di dunia ini sebanyak apapun harta kita, suatu saat kita akan berpisah dengan harta kita ini. Kalau tidak harta kita dahulu pergi meninggalkan kita, kita dahulu pergi meninggalkan harta kita. Begitu juga dengan pangkat kita, jabatan kita, suatu saat akan berpisah dari kita hari ini. Kalau tidak jabatan dahulu meninggalkan kita, kita dahulu meninggalkan jabatan kita. Kalau kita sudah meninggalkan jabatan kita meninggal jabatan kita, tinggal kenangan hari ini. Kedudukan kita digantikan oleh orang lain. Maka nilai kalau kita punya harta, kita dahulu meninggal daripada harta kita diambil oleh Allah. Harta akan menjadi ahli waris. Apabila ahli waris ini baik menggunakan harta, ini akan menyelamatkan kita. Tapi kalau ahli waris ini menggunakan harta kita di dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harta kita yang mulia jangan harap bisa menyelamatkan kita di kehidupan akhirat yang selama-lamanya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berada di akhir zaman. Tidak lama lagi dunia dan selesai isinya akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah tidak ada lagi di dunia sebentar lagi hari mulia. Maka sebelum Allah Subhanahu wa taala menghancurkan dunia beserta isinya hari mulia, maka dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berkuasa, gunakan kekuasaan kita itu di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh sebagaimana pemimpin di zaman Umar bin Abdul Aziz hadirin mulia. Pemimpin di zaman Umar Abdul Aziz rahimahullah, 2,5 tahun tidak ada orang yang membayar zakat hadirin mulia. Di zaman Umar Abdul Aziz tidak ada lagi orang yang membayar zakat. Kenapa? Semuanya hidup makmur hadirin mulia. Ketika diperintahkan Umar Abdul Aziz, kau sensus cari data orang yang paling miskin di kota ini. Maka hadirin mulia dikatakan oleh sahabat, ya Amirul Mukminin, tidak ada lagi orang yang miskin di kota ini mulia. Semuanya hidup makmur hadirin mulia. Harimau, singa, terus domba, dia makan satu kandang hadirin mulia.
Tidak ada permusuhan di zaman mereka ini. Kenapa ini? Saking taatnya Umar bin Abdul Aziz kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala akan berikan keberkahan dari langit, keberkahan dari bumi. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Jika di suatu penduduk suatu negeri semuanya beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan keberkahan dari langit dan Allah berikan keberkahan dari bumi. Maka hari ini apa keberkahan dari langit? Hujan akan Allah turunkan hari ini. Keberkahan dari bumi, asbab daripada hujan tersebut, tanah pun jadi subur, buah-buahan pun jadi subur hari mulia, tanam-tanaman pun menjadi subur hari mulia, sehingga penduduk rakyat di kota tersebut akan menjadi subur makmur hari ini mulia. Seperti di zaman sahabat, di zaman Umar bin Abdul Aziz, di zaman Umar bin Khattab hari ini mulia. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kalau negara kita ingin makmur, negara kita ingin maju, negara kita ingin aman, maka tidak ada jalan lain hadirin mulia. Kita sama-sama mendekatkan diri kepada Allah SWT. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Jika di suatu negara, Jepang, Amerika, Ruslandia, Jakarta, Indonesia, Jawa, dimanapun dia berada, semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala akan turunkan keberkahan di negara kita ini. Maka hadirin yang mulia, umur kita di dunia tidak akan lama lagi. Sebentar lagi kita akan meninggalkan dunia ini. Siapapun yang ada di dunia ini, sehebat apapun dia, sekaya apapun dia, suatu saat dia akan meninggalkan dunia ini hari ini. Maka apabila kita meninggalkan dunia ini, selesai masalah-masalah kita di dunia, kita akan mendapatkan masalah-masalah yang baru, yaitu ketika kita berada di alam barzah. Sebelum kita berada di alam barzah hari ini yang mulia, maka kita persiapkan bekal kita untuk menuju berpindah alam dari alam dunia menuju alam barzah. Susah kita di dunia di hari yang mulia, masih bisa kita minta tolong kepada saudara kita, teman kita, tetangga kita. Tapi susah kita di dalam kubur hari mulia, tidak ada bisa yang menolong kita. Tidak ada yang bisa menemani kita di dalam kubur, di padang mahsyar, di alam mizan, di alam sirat. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Kecuali iman dan amal soleh. Iman yang Allah berikan kepada kita, yang Allah tanamkan dalam hati kita, iman ini hari mulia. Dengan iman inilah kita beramal soleh, kita berbuat kebaikan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Maka inti dan mulia, kesimpulannya, dunia ini adalah tempat ujian. Semua di dunia ini akan diuji oleh Allah. Orang alim, orang yang punya ilmu akan diuji Allah dengan ilmunya. Apakah dia sombong dengan ilmunya atau justru dia dengan tawadu dengan ilmunya? Apa tanda-tanda orang berilmu? Orang berilmu itu pepatah mengatakan seperti buah padi. Semakin dia berisi, semakin menunduk buah padi. Itulah orang berilmu. Kalau kita diberikan amanah ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita sombong dengan ilmu kita, bisa menyalahkan orang lain hari mulia, diri kita merasa benar, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga hari mulia. Neraka tempat orang yang sombong hari mulia. Maka kata Allah, tidak pantas bagi orang yang sombong berada di dalam surga. Kenapa? Syaitan hari mulia, orang yang paling alim, yang paling banyak ilmu, orang yang taat hari mulia. Tapi asbab dia sombong kepada Nabi Adam hari mulia, maka Allah usir dia dari surga. Jadi orang yang sombong hari yang mulia itu antek-anteknya syaitan hari mulia. Sombong dengan ilmunya, sombong dengan jabatannya, sombong dengan pangkatnya, sombong dengan kedudukannya, sombong dengan kegantengan, sombong dengan kecantikannya, la yadkhulul jannah. Dia tidak akan memasuki surga hari ini. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat pertemuan kita ini hari yang mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga dengan taufik dan hidayah tersebut kita hidup di dunia ini di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga setelah kita menghadap Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Israil menjemputnya ruh kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala,
kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.